Amalia, mahasiswa Cyber University dari Prodi Bisnis Digital, nomor NIM 222500016. Di sini saya sudah berada di rumah salah satu owner dari Es Jeruk Kasturi by Guna Kid. Saya akan mewawancarai seorang owner dari Es Jeruk Kasturi tentang bagaimana relevansi Pancasila dalam usahanya. Saya Dia Ayu Kirana, owner dari Es Jeruk Kasturi by Guna Kids. Kirana jualan es jeruk dari tahun kapan dan produksinya seperti apa? Saya ini produksi rumahan dari tahun 2021. Untuk penjualannya sudah masuk di mana aja dan lewat apa aja? Kalau penjualan saya biasanya didistribusi untuk koperasi-koperasi atau warung-warung, terus juga by WhatsApp, by via online gitu. Oke, fungsi dan peran Pancasila di era digital ini di usaha ibu itu gimana? Kalau menurut saya ya bisnis saya kan udah masuk ke mungkin bisnis digital juga karena kita melalui online gitu penjualannya. Kalau relevansinya dengan Pancasila, mungkin kita juga mengambil nilai-nilai dari Pancasila untuk etika penjualannya supaya ya semoga bisnis saya masih berkelanjutan hingga nanti. Oke, selama ini contoh konkret keputusan besar yang dipandu dalam Pancasila itu gimana? Nah, kalau untuk keputusan besar yang selama ini saya ambil mungkin lebih ke arah kami punya beberapa reseller, kurang lebih 20 reseller, dan itu dari berbagai kalangan. Ada anak SMA juga yang ikut berjualan, ibu-ibu warung, dan toko-toko besar sudah kita supply ke sana. Mungkin kita bisa mengambil asas ke persatuan ya, sila ketiga dan sila kelima untuk bagi hasilnya antara anak sekolah dan toko-toko swalayan lain itu sama bagi hasilnya, jadi keadilan Tanpa ada terkecuali ya. Betul. Usaha es jeruk ini itu membuka lapangan pekerjaan untuk yang lain ya, dari kalangan. Betul, Bahkan alhamdulillah. anak sekolah juga bisa untuk menjual barang produknya. Iya, untuk uang jajan. Tadi sempat di-spill tuh tentang kejujuran dan pembagian hasilnya kan. Di sini etika dan kejujuran dalam pengelolaan data penjualannya itu gimana sih? Untuk data penjualan, insya Allah kita selalu mendata dengan baik ya. Kalau misalkan untuk data pelanggan, kalau yang ingin menjadi reseller kita itu tidak perlu mendata apapun ya Mbak. Jadi kalau mau jadi reseller kita cukup membeli beberapa yang sudah kita tentukan dan bisa mendapat harga reseller. Jadi anak sekolah, orang tua, ibu rumah tangga semua bisa berjualan dan kita insya Allah amanah. Tanpa batas umur dan tanpa pengalaman ya, semua bisa. Mengelola bisnis di media sosial itu sering menemukan hate comment atau enggak, dan tanggapan ibu selaku owner itu gimana? Iya, jadi bisnis saya itu alhamdulillah tidak pernah ada hate comment atau apapun. Jadi tapi kalau misalkan saya melihat-lihat gitu, kalau banyak hate comment gitu ya, tanggapan saya mungkin itu semua tidak dibenarkan ya dalam interaksi digital dimanapun dan hal apapun gitu, karena itu kan sudah termasuk pelanggaran. Iya, apalagi sekarang sudah ada UU-nya dalam bermedia sosial. Perlakuan adil dan manusiawi terhadap karyawan digital atau karyawan selaku produksinya itu gimana? Saat ini saya masih personal ya, belum ada karyawan, dan mungkin untuk reseller ya insya Allah ya seperti yang saya bilang tadi, saya mengedepankan kejujuran dan amanah. Untuk pembagian hasil sudah sesuai dan sama rata, sesuai kesepakatan awal ya. Untuk konten-konten yang di-up di medsos untuk promosi itu gimana?
Mungkin kita ikutin zaman aja ya Mbak. Zaman sekarang kan banyak Digital. digital, maksudnya Gen Z banget nih. Iya. Jadi kita mungkin banyak bikin konten POV atau gimana, mengikuti alur digitalisasi aja. Si aja. Untuk implementasi prinsip musyawarah dalam keputusan digital nih sebagai owner, terus nanti ke resellernya itu gimana? Ini Kak, dulu aku pernah tanya ke netizen mungkin ya via di Instagram polling. Kayak aku bikin menu es jeruk nih pakai selasi atau enggak gitu, banyak yang suka selasi atau enggak gitu sih, mungkin itu salah satu contohnya ya. Iya, terus ukuran ya, kita sediain apa aja. Oke. Iya. Gimana selaku owner pemilihan konten di medsos yang zaman sekarang ibu tahu lah banyak yang bertentangan dengan moral dan nilai Pancasila itu. Mungkin konten-konten kita hanya mengedepankan produk aja sih ya, kita nggak ada kayak konten-konten yang melanggar unsur-unsur moral atau nilai Pancasila, insya Allah. Oke, berarti diolah lagi ya dalam pemilihan kontennya, nggak semua konten dimasukin dalam promosi. Oke. Bagaimana memastikan akses produk digital untuk memperluas koneksi maupun resellernya? Kalau itu mungkin ya dari tadi ya, dari konten-konten dan dari reseller itu bisa menjangkau yang non digital juga. Jadi kita memasarkannya digital, terus dapat reseller menjual lagi untuk yang non digital gitu, atau mungkin sesama teman iya lewat online juga bisa gitu sih. Jaringan ya dari perorangan. Untuk keseimbangan harga jual dan marginnya itu konsepnya gimana ya? Kalau itu ya seperti yang saya bilang tadi, insya Allah untuk harga jual, harga beli bahan baku kita sesuai, dan margin atau profitnya itu kita wajar-wajar aja, nggak ada eksploitasi atau apa ya, insya Allah Aman. adil lah gitu. Sesuai ya. Bagaimana di peranan usaha ibu Pancasila sebagai filter melawan hoax? Kalau melawan hoax ya kita membuat konten-konten dengan fakta yang ada ya, nggak membanding-bandingkan dengan produk lain, kita mengedepankan kualitas kita aja gitu. Jadi nggak ada hoax Ya, berarti kita sesuai dengan produk yang kita jual. Produksinya nggak seperti iklan-iklan pada umumnya yang membandingkan dengan produk lain ya. Hanya produk. Konkret untuk melindungi data usaha ibu itu dan tanggung jawab sosialnya gimana? Alhamdulillah Jeruk Kasturi Buna Kids ini udah terdaftar di Halal MUI, dan juga kita punya NIB, dan ya insya Allah udah aman terdaftar ya. Kriteria dalam pemilihan influencer atau mitra digital ini gimana dalam usaha ibu? Kalau untuk influencer atau mitra digital kita masih perorangan ya Mbak, karena masih produk rumahan, kita belum pakai influencer, jadi kayak konten-konten seadanya aja. Oke, untuk dalam mitra digitalnya itu gimana? Lewat Gojek, Shopee? Oh, kalau itu kita masih by WhatsApp atau Instagram aja. Oke, paling utama di WhatsApp ya. Sini ibu menggunakan AI sebagai bantuan untuk promosi atau tidak, seperti edit, bikin konten? Sejauh ini kita nggak pakai AI ya, jadi untuk foto, video, edit itu pure kita foto studio bikin sendiri gitu, edit juga pakai aplikasi-aplikasi biasa, belum pakai AI. Bantuan Gemini, GPT seperti itu ya? Tidak. Oke, itu dia sekian dari wawancara saya dengan Bu Kirana selaku owner Es Jeruk Kasturi. Terima kasih ya Ibu telah menjawab pertanyaan saya, dan semoga teman-teman juga bisa mengambil ilmu dari wawancara saya dan mendapatkan manfaatnya juga. Oke, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Jangan lupa beli produk kita Es Jeruk Kasturi segar. Iya. Lu nantangin gua? Lu
tahu gue punya apa. Gue gak punya apa-apa, gue nganggur. Bagi loker. Di sini saya cuma mau memberitahu bahwa video saya tentang wawancara dengan owner Es Jeruk Kasturi by Bunakit telah selesai. Semoga Anda semua dapat mengambil hikmah dari video saya dan pelajaran yang bisa diambil. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatnya sudah, aku tadi